Bagi seorang pesepak bola, memilih tim nasional terkadang bukan lagi soal di mana mereka dilahirkan, melainkan tentang masa depannya. Bertahan di tanah kelahiran terkadang justru menjadi kuburan bagi karir internasional mereka karena persaingan yang kejam atau kualitas negara yang semenjana. Jadi, inilah kisah tentang 8 pesepak bola yang memilih membelot ke negara lain demi menyelamatkan karir internasional mereka, dan kabar baiknya mereka nyayur di negara barunya. Kisah pertama dimulai dari permata lini serang Bayern Munchen, Jamal Musiala. Besar di Akademi Chelsea dan sempat menjadi andalan tim nasional muda Inggris. Musiala sejatinya punya masa depan cerah di London. Namun, Musiala mengambil keputusan jenius untuk pulang ke tanah leluhurnya, Jerman. Coba bayangkan, jika Musiala bertahan di Inggris, di tengah sesaknya lini tengah The Three Lions yang kini dipenuhi monster seperti Cole Palmer, Morgan Rogers, hingga Morgan Gibbs-White. Musiala mungkin hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan. Di Jerman, ia langsung diberi panggung utama sebagai jenderal masa depan negara Hitler. Beralih ke dua pilar penting Inggris saat ini, Declan Rice dan Jack Grealish. Publik sepak bola mungkin lupa bahwa kedua pemain mahal ini awalnya mengenakan jersey hijau tim nasional Irlandia. Rice bahkan sudah mencatatkan caps senior bersama Irlandia, sementara Grealish hanya andalan tim nasional muda mereka. Namun, sadar bahwa kualitas sepak bola Irlandia sulit untuk menembus kerasnya kualifikasi Piala Dunia. Keduanya memilih berbalik arah menuju Inggris. Keputusan pragmatis ini berbuah manis. Bersama Inggris, mereka bisa mencicipi atmosfer final Euro dan menjadi langganan turnamen akbar dunia. Sesuatu yang mustahil mereka dapatkan jika bertahan di Irlandia. Di era generasi emas sekitar tahun 2010 hingga 2012, tim nasional Spanyol memiliki satu-satunya titik lemah, yaitu absennya sosok striker bertipe target man yang haus gol, setelah menurunnya Fernando Torres dan David Villa. Di belahan bumi lain, Diego Costa terabaikan oleh tim nasional Brazil, yang waktu itu memiliki Hulk dan Adriano di masa prime-nya. Siapa yang nggak tahu Hulk yang memiliki fisik kuatnya, dan Adriano yang dikenal dengan tendangan 9-9-nya di Winning Eleven. Dan Spanyol bergerak cepat menaturalisasi tepat sebelum Piala Dunia 2014. Perjudian ini menjadi takdir yang sempurna. Costa menjadi kepingan Fajal terakhir yang melengkapi kedigdayaan La Roja, memenangkan trofi dan mendapatkan pengakuan global yang tidak pernah ia dapatkan di tanah kelahirannya, Brazil. Gelandang elegan Ivan Rakitic lahir, besar, dan mengenakan jersey tim nasional muda Swiss. Swiss telah menginvestasikan banyak hal untuk membentuk bakatnya. Namun, panggilan darah tidak bisa berdusta. Rakitic mengambil keputusan berani untuk berpaling membela tim nasional senior Kroasia. Keputusan ini mengubah sejarah sepak bola di Kroasia. Rakitic berhasil membangun duet lini tengah paling legendaris dan karismatik di dunia bersama Luka Modric, yang puncaknya mampu mengantar negara sekecil Kroasia melangkah jauh hingga ke babak final Piala Dunia. Di perjalanannya, Kroasia mampu mengalahkan Argentina 2-0 di fase grup, Denmark di 16 besar, Rusia di perempat final, Inggris di semifinal. Namun sayang, mereka kalah dari skuad mewah Prancis di final dengan si diktator mudanya, Kylian Mbappe.
Prancis adalah gudangnya talenta berbakat. Dan hal itu sempat membuat nama Riyad Mahrez tenggelam dan tak terlihat. Lahir di Prancis, Mahrez sadar betul bahwa lini serang Les Blues sudah dipenuhi monster-monster kelas dunia. Jika ia bersikeras menunggu panggilan Prancis, karir internasionalnya dipastikan mati sebelum berkembang. Mahrez memilih realistis dan menerima panggilan Aljazair. Hasilnya luar biasa. Di Aljazair, Mahrez mendapatkan segalanya. Dia jadi raja, menjadi pahlawan bangsa, dicintai bak dewa, dan sukses merengkuh trofi kejuaraan Afrika. Kisah terakhir ditutup oleh romansa sekaligus drama keluarga Williams di Spanyol. Sang kakak, Inaki Williams, memilih untuk membela tanah leluhurnya, Ghana. Karena sadar persaingan striker di Spanyol terlalu rumit. Namun nasib berbeda dialami sang adik, Nico Williams. Tetap bertahan mengenakan jersey Spanyol. Keputusan Nico terbukti sangat tepat. Kemampuan magisnya meledak di Eropa, di mana ia berhasil membentuk duet maut yang menakutkan bersama Lamine Yamal dan sukses membawa Spanyol menjuarai Euro. Sebuah pencapaian mewah yang tidak akan pernah ia rasakan jika mengikuti jejak kakaknya ke Afrika. Pada akhirnya, berpindah ke warganegaraan dalam sepak bola bukan selalu tentang pengkhianatan, melainkan tentang bagaimana seorang pemain membaca takdir dan menyelamatkan potensi terbaik di dalam dirinya. Ketujuh pemain ini telah membuktikan bahwa keputusan berani keluar dari zona nyaman tanah kelahirannya justru membawa mereka ke puncak tertinggi karir sepak bola dunia. Dari ketujuh pemain tadi, kisah perpindahan siapa yang menurut kalian paling jenius dan merubah peta sepak bola dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bye-bye.